Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Aditya. Saya dari Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motor bakar. Yang pertama adalah pengertian dan prinsip kerja dari motor bakar. Pengertian dari motor bakar adalah salah satu jenis dari mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal atau energi panas untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Prinsip dari motor bakar itu sendiri adalah motor bakar atau motor bakar torak menggunakan beberapa silinder yang di dalamnya terdapat torak yang bergerak translasi atau bolak-balik. Di dalam silinder itulah terjadi pembakaran antara bahan bakar dengan oksigen. Gas pembakaran yang dihasilkan oleh proses tersebut mampu menggerakkan torak yang dihubungkan dengan poros engkol oleh batang penghubung atau batang penggerak. Gerak translasi torak terjadi menyebabkan gerak rotasi pada poros engkol dan sebaliknya. Nah, seperti itulah prinsip kerja dari motor bakar. Yang kedua adalah cara kerja dari motor bakar. 4 langkah. Cara kerja dari motor bakar ini memiliki 4 langkah, yaitu langkah hisap. Di dalam langkah ini campuran bahan bakar dan bensin dihisap ke dalam silinder. Katup hisap membuka sedangkan katup buang tertutup. Waktu torak bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB menyebabkan ruang silinder menjadi vakum dan menyebabkan masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder yang disebabkan adanya tekanan udara luar. Yang kedua adalah langkah kompresi. Dalam langkah ini, campuran udara dan bahan bakar dikompresikan. Katup hisap dan katup buang tertutup. Waktu torak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, campuran yang dihisap telah dikompresikan, akhirnya tekanan dan temperaturnya akan naik, sehingga akan mudah terbakar. Yang ketiga adalah langkah usaha. Dalam langkah ini, mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Saat torak mencapai titik mati atas, pada saat langkah kompresi, busi memberikan loncatan bunga api pada campuran yang telah dikompresikan. Dengan adanya pembakaran, kekuatan dari tekanan gas pembakaran yang tinggi mendorong torak ke bawah. Nah, seperti itulah langkah usaha. Dan yang terakhir adalah langkah buang. Dalam langkah ini, gas yang sudah terbakar akan dibuang keluar silinder. Katup buang membuka sedangkan katup hisap tertutup. Waktu untuk bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas mendorong gas bekas keluar dari silinder. Seperti itu langkah buang. Nah, yang ketiga adalah penjelasan dari konsumsi bahan bakar atau yang biasa kita sebut dengan SFC atau Specific Fuel Consumption. Pada penjelasan kali ini, konsumsi bahan bakar adalah jumlah massa bahan bakar persatuan keluaran daya, atau dapat juga didefinisikan sebagai jumlah bahan bakar yang dikonsumsi oleh motor bakar untuk menghasilkan tenaga sebesar satuan HP dalam waktu 1 jam. Pada praktikum kali ini, percobaan pertama saya mendapati nilai SFC sebesar 78,07 kg per kWh. Pada percobaan kedua, saya mendapati nilai 62,47 kg per kWh. Dan pada percobaan ketiga, saya mendapati nilai 52,04 kg per kWh. Yang keempat adalah pengertian dari efisiensi termal. Efisiensi termal adalah efisiensi pemanfaatan panas dari bahan bakar untuk diubah menjadi energi mekanis. Nah, pada praktikum kali ini saya mendapati efisiensi termal sebesar 98,06%, sedangkan yang kedua dan ketiga yaitu sebesar 100%. Yang terakhir adalah istilah-istilah yang ada pada motor bakar yang saya dapat, seperti blok silinder atau silinder blok yang berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan energi panas dari proses pembakaran, dan juga torak atau piston yang berfungsi sebagai memindahkan tenaga yang diperoleh dari pembakaran ke poros engkol atau crankshaft
melalui batang piston. Yang saya dapati lagi, cincin torak itu berfungsi sebagai mencegah kebocoran gas saat langkah kompresi dan usaha. Lalu ada batang torak atau connecting rod, menerima tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran dan meneruskannya ke poros engkol. Terus ada juga poros engkol. Poros engkol itu crankshaft yang berfungsi sebagai merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar yang akhirnya menggerakkan roda-roda. Nah, sekian video ini yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.